Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya di Laudia Story, tempat di mana kisah nyata, misteri, dan tragedi disampaikan dengan gaya berita yang membuat bulu kuduk merinding. Hari ini, Tegal digegerkan oleh peristiwa yang tak pernah terbayangkan. Seorang wanita ditemukan di dapurnya, bersama 5 jasad teman-temannya yang sudah tidak bernyawa dan yang lebih mengejutkan, semuanya sudah siap dimasak. Tegal, Jawa Tengah, suasana pagi yang biasanya tenang di kawasan Jalan Sembung Kulon mendadak berubah menjadi lautan manusia. Puluhan warga berkerumun di depan sebuah rumah kontrakan berwarna biru muda, saling berbisik dengan wajah pucat dan ketakutan. Bau menyengat yang sudah tercium sejak malam sebelumnya akhirnya membuat warga tak tahan. Mereka curiga ada sesuatu yang tak beres di rumah itu. Rumah milik seorang wanita muda bernama Ratna, yang belakangan diketahui hidup seorang diri setelah suaminya merantau ke luar kota. Sekitar pukul 8 pagi, 2 warga akhirnya melapor ke ketua RT dan kemudian diteruskan ke pihak kepolisian. Tak lama kemudian, petugas dari Polsek Tegal Barat datang bersama tim Inafis. Mereka mendobrak pintu yang terkunci rapat. Begitu pintu terbuka, udara panas bercampur bau amis langsung menyeruak keluar, membuat beberapa warga mundur sambil menutup hidung. Para petugas yang masuk lebih dulu pun tampak kaget dan terdiam beberapa detik, seolah tak percaya dengan apa yang mereka lihat di depan mata. Di ruang dapur, terlihat pemandangan yang membuat bulu kuduk siapapun berdiri. Seorang wanita duduk di lantai dapur dengan pandangan kosong. Wajahnya pucat, matanya sembab, dan tangannya masih memegang sendok kayu yang berlumur bumbu dapur. Di sekelilingnya terdapat panci besar, pisau dapur, serta bahan-bahan masakan yang sudah tersusun rapi di meja. Namun yang membuat semua orang terpaku adalah benda-benda tak wajar yang ditemukan di sekitar dapur. Benda-benda yang seharusnya tidak pernah ada di tempat memasak. Petugas langsung mengevakuasi area tersebut, menutup pintu dapur, dan mengamankan Ratna yang tampak tak melawan sedikit pun. Ia hanya bergumam lirih, berulang kali menyebut nama teman-temannya dengan suara pelan, seperti seseorang yang sedang berbicara pada bayangan masa lalu. Sementara itu, warga sekitar mulai panik. Nama Ratna mendadak menjadi buah bibir. Padahal orangnya baik, tiap sore suka nyapa, ucap salah satu tetangga dengan mata berkaca-kaca. Ia mengaku terakhir kali melihat Ratna 2 hari sebelumnya, saat sedang menjemur pakaian sambil tersenyum. Tak ada tanda-tanda bahwa perempuan itu menyimpan kegelisahan atau sesuatu yang aneh. Namun siapa sangka, di balik senyum yang hangat itu, tersimpan rahasia yang membuat satu kampung berguncang. Petugas kemudian memeriksa seluruh isi rumah. Di kamar depan ditemukan beberapa ponsel, dompet, dan kartu identitas milik 5 orang wanita yang ternyata adalah teman-teman dekat Ratna. Dari keterangan awal, kelimanya sempat datang ke rumah tersebut 2 hari sebelum kejadian. Mereka dikenal sebagai sahabat lama yang sering berkumpul, memasak bersama, bahkan berjualan makanan ringan untuk tambahan penghasilan. Tidak ada yang menyangka bahwa pertemuan mereka kali ini akan menjadi pertemuan terakhir. Sementara polisi melakukan olah TKP, warga hanya bisa menyaksikan dari kejauhan. Beberapa ibu-ibu tampak beristighfar pelan, sementara anak-anak kecil ditarik menjauh agar tidak melihat apa yang sedang terjadi. Situasi di lokasi benar-benar mencekam. Kamera media mulai berdatangan, dan suara sirine ambulans terdengar memecah keheningan siang itu. Polisi menutup rapat lokasi kejadian dengan garis kuning, dan Ratna dibawa keluar dengan wajah tanpa ekspresi. Ia sempat menunduk, lalu menatap sekeliling seolah baru sadar bahwa tindakannya telah menggemparkan seluruh kota. Dari luar pagar, salah satu wartawan sempat menanyakan alasan di balik perbuatannya. Namun Ratna hanya menjawab pelan, "Aku cuma ingin mereka tahu rasanya disakiti." Kalimat itu membuat suasana hening seketika. Tak ada yang berani berbicara, hanya suara kamera yang terus berderak mengambil gambar. Sore harinya, berita tentang peristiwa ini menyebar cepat ke media sosial dan televisi lokal. Tagar tragedi Tegal langsung trending, membuat banyak orang bertanya-tanya,
apa yang sebenarnya terjadi di balik dinding dapur itu? Kasus ini bukan hanya mengguncang Tegal, tapi juga membuat publik di seluruh Indonesia terkejut. Bagaimana mungkin seorang wanita muda, yang dikenal baik dan ceria, bisa melakukan sesuatu yang di luar nalar manusia? Polisi pun memastikan akan mengusut tuntas kasus ini, mulai dari motif hingga latar belakang kehidupan pelaku. Namun satu hal yang pasti, sejak hari itu, rumah kontrakan di Jalan Sembung Kulon berubah menjadi tempat yang enggan didekati siapapun. Malam-malam di sana terasa lebih sunyi dari biasanya, seolah menyimpan kisah gelap yang belum sepenuhnya terungkap. Nama Ratna Wulandari, perempuan berusia 29 tahun, kini menjadi pusat perhatian seantero Tegal. Wajahnya yang lembut, kulit sawo matang, dan tutur katanya yang halus selama ini membuat banyak orang tak percaya bahwa ia mampu melakukan perbuatan sekeji itu. Ia dikenal sebagai sosok periang yang gemar membantu tetangga. Setiap sore, Ratna sering terlihat duduk di depan rumah sambil menyapu halaman atau sekadar berbincang dengan ibu-ibu sekitar. Tak jarang, anak-anak kecil memanggilnya Mbak Ratna yang suka kasih permen. Namun di balik sikap lembutnya itu, ternyata tersimpan sesuatu yang tak diketahui siapapun, luka batin yang perlahan membusuk tanpa pernah disembuhkan. Dari hasil penyelidikan awal, polisi menemukan bahwa kehidupan Ratna tak seindah yang terlihat. Ia pernah bekerja di sebuah pabrik konveksi, namun keluar karena masalah pribadi. Sejak itu, ia mencoba berjualan makanan ringan bersama 5 sahabatnya yang semuanya tinggal tak jauh dari rumahnya. Mereka menamai kelompok usaha kecil itu, Dapur 5 Sekawan. Mereka sering berkumpul di rumah Ratna, memasak, mencoba resep baru, lalu menjual hasilnya secara online. Awalnya usaha itu berjalan lancar, bahkan sempat viral karena makanan mereka dikenal enak dan murah. Tapi di balik kesuksesan kecil itu, benih pertikaian mulai tumbuh, soal uang, rasa iri, dan persaingan diam-diam antar teman dekat. Salah satu tetangga mengaku sering mendengar Ratna menangis di malam hari. Kadang jam 2 atau 3 pagi saya dengar dia bicara sendiri, ujar Bu Murni, tetangga yang rumahnya tepat di sebelah. Suaranya pelan, seperti orang minta maaf, tapi entah kepada siapa. Tak ada yang menyangka bahwa suara lirih itu adalah tanda-tanda dari kegelisahan yang makin dalam. Ratna dikenal pendiam, namun sangat sensitif bila menyangkut kepercayaan. Ia mudah tersinggung jika merasa diremehkan, apalagi oleh orang yang ia anggap dekat. Polisi kemudian memeriksa beberapa pesan dari ponsel Ratna. Di sana ditemukan percakapan yang menunjukkan adanya pertengkaran antara Ratna dan teman-temannya beberapa minggu sebelum kejadian. Salah satunya bahkan sempat menuduh Ratna mengambil sebagian uang hasil penjualan tanpa izin. Meski Ratna membantah, tuduhan itu membuat hubungan mereka renggang. Beberapa teman bahkan sempat berhenti datang ke rumahnya. Namun anehnya, pada malam sebelum tragedi, kelima teman itu kembali datang. Ratna mengundang mereka untuk makan malam bersama, katanya ingin memperbaiki hubungan dan memulai usaha baru. Undangan itu disambut baik, karena mereka menganggap Ratna sudah menyesal dan ingin berdamai. Dalam kesaksiannya di kantor polisi, Ratna sempat menceritakan bahwa malam itu ia berusaha terlihat normal. Ia menyiapkan makanan, tertawa bersama teman-temannya, dan bahkan bernyanyi kecil sambil memasak. Tak ada yang mencurigakan sama sekali. Semua berjalan seperti pertemuan sahabat biasa. Namun di balik senyum dan obrolan hangat itu, batin Ratna bergejolak. Ia mengaku merasa dipermainkan dan dikhianati oleh orang-orang yang selama ini ia percayai. Keterangan itu diperkuat oleh psikolog forensik yang memeriksa Ratna. Menurut hasil observasi, Ratna mengalami tekanan emosional yang berat akibat rasa kecewa dan pengkhianatan dari orang terdekatnya. Ia merasa tidak dihargai, tidak dianggap, dan terus-menerus dijadikan bahan olok-olok. Dalam kondisi seperti itu, ia menjadi mudah kehilangan kendali atas diri sendiri. Tapi yang membuat kasus ini makin kompleks adalah bagaimana ia bisa mempersiapkan segalanya dengan begitu tenang,
seolah sudah menata setiap langkah tanpa rasa bersalah sedikit pun. Sementara itu, keluarga Ratna yang tinggal di Brebes mengaku sangat terpukul. Ayahnya, seorang pensiunan guru, sempat jatuh pingsan ketika mendengar berita itu di televisi. "Anak saya bukan orang jahat. Dia cuma terlalu banyak diam kalau disakiti," ujar sang ayah dengan mata berkaca-kaca. Mereka sama sekali tak menyangka Ratna yang lembut bisa berubah menjadi seseorang yang menakutkan. Kini, potret Ratna terpajang di berbagai media. Senyumnya yang dulu hangat kini menjadi simbol ironi. Betapa seseorang yang tampak baik di luar, bisa menyimpan luka yang dalam di dalam hati. Polisi terus mendalami sisi psikologis Ratna, mencari tahu apakah perbuatannya murni karena tekanan batin, atau ada pengaruh lain yang membuatnya nekat melakukan tindakan di luar akal sehat. Dan di tengah semua teka-teki itu, satu pertanyaan terus terngiang di benak masyarakat. Bagaimana mungkin seorang wanita yang tampak lembut dan penuh kasih, bisa menyimpan kegelapan sedalam itu tanpa seorang pun menyadarinya? Malam itu, langit tegal tampak cerah. Angin berhembus pelan membawa aroma masakan dari rumah kontrakan kecil milik Ratna. Sekitar pukul 8 malam, satu persatu sahabatnya datang. Ada Lina, Desi, Maya, Novi, dan Rara, 5 orang wanita yang sudah bersahabat sejak mereka bekerja di pabrik konveksi beberapa tahun lalu. Dari luar, rumah Ratna tampak hidup. Lampu dapur menyala terang, tawa terdengar dari ruang tengah, dan aroma bumbu dapur membuat suasana seolah begitu hangat. Tak ada yang menyangka, malam itu akan menjadi malam terakhir bagi kelima sahabatnya. Menurut keterangan warga sekitar, malam itu Ratna tampak begitu bersemangat. Ia bahkan sempat meminta tolong pada tetangga untuk meminjam panci besar. Katanya, ia akan memasak hidangan istimewa untuk teman-temannya. Katanya mau bikin sop daging dan sambal goreng ati. Tutur Bu Murni, tetangga yang sempat berbincang dengan Ratna sore itu. Dia senyum-senyum saja, kayak nggak ada beban. Siapa sangka, senyum yang terlihat tulus itu ternyata menyembunyikan sesuatu yang jauh lebih kelam. Sekitar jam 8 lebih, suara musik pelan terdengar dari dalam rumah. Mereka bercanda, bernyanyi, bahkan mengambil foto bersama. Ratna duduk di pojok dapur sambil mengaduk masakan di panci besar, sementara teman-temannya sibuk menyiapkan piring dan gelas. Satu persatu ia tuangkan hidangan ke dalam mangkuk, sambil berkata dengan lembut, "Semoga malam ini jadi awal yang baru buat kita." Semua tertawa dan mengangkat gelas, seolah tak ada dendam di antara mereka. Namun menurut hasil forensik, saat itulah awal dari tragedi. Diduga, makanan yang disajikan malam itu telah tercampur dengan sesuatu yang berbahaya. Beberapa menit setelah menyantap hidangan, para tamu mulai merasa pusing dan lemas. Lina sempat berdiri dan memegang kepalanya sambil berkata, "Erate, kok pusing ya?" Desi menyusul, memegangi perutnya dan terjatuh di lantai. Panik mulai menyebar. Ratna, yang awalnya terlihat tenang, justru diam terpaku, menatap satu persatu sahabatnya yang mulai kehilangan kesadaran. Menurut pengakuannya kemudian, saat itu Ratna merasa tubuhnya kaku, antara sadar dan tidak. Ia berkata dalam pemeriksaan, "Aku cuma ingin mereka berhenti menyakitiku. Tapi waktu lihat mereka jatuh satu persatu, aku malah ketakutan." Namun ketakutan itu datang terlambat. Dalam hitungan menit, suasana rumah berubah dari tawa menjadi sunyi yang mencekam. 5 orang tergeletak tanpa suara, sementara Ratna terduduk di pojok dapur dengan mata kosong menatap panci yang masih mengeluarkan uap panas. Polisi memperkirakan kejadian itu berlangsung sekitar pukul 9 malam. Tak ada yang mendengar jeritan karena musik di dalam rumah masih menyala, dan jendela tertutup rapat. Beberapa tetangga mengira mereka sedang pesta kecil seperti biasa. Baru keesokan paginya, salah satu warga mencium bau tak sedap yang berasal dari arah dapur. Dari situlah semuanya mulai terbongkar. Yang membuat publik gempar adalah fakta bahwa setelah kejadian itu, Ratna tidak melarikan diri. Ia tetap berada di dalam rumah selama 2 hari penuh,
dalam kondisi linglung dan tidak makan apapun. Saat polisi datang dan membawanya keluar, ia tampak pucat dan terus bergumam pelan, menyebut nama-nama teman-temannya seperti orang berbicara dalam tidur. Keterangan dari tim medis menyebutkan bahwa Ratna mengalami shock berat dan kemungkinan besar tidak sepenuhnya menyadari apa yang telah terjadi. Namun bukti di lokasi menunjukkan bahwa ia sempat mencoba merapikan dapur dan menutupi sebagian peristiwa tersebut. Ada piring yang sudah dicuci, dan beberapa bahan makanan masih tersusun di meja. Semua itu menunjukkan bahwa Ratna sempat berusaha mengembalikan suasana seperti semula, seolah ingin meyakinkan diri bahwa tidak ada apa-apa. Malam yang seharusnya menjadi simbol perdamaian dan rekonsiliasi di antara sahabat lama itu justru berakhir menjadi tragedi paling mengerikan dalam sejarah kota kecil itu. Dari luar, rumah Ratna kini tampak sunyi, namun bagi warga sekitar, suara tawa dan musik malam itu masih terngiang sampai sekarang. Setiap kali angin malam berhembus melewati gang sempit di Jalan Sembung Kulon, warga seperti bisa mendengar kembali suara mereka bercanda, sebuah kenangan yang kini hanya tinggal bayangan dari peristiwa kelam yang tak akan pernah dilupakan. Setelah proses evakuasi selesai, tim forensik bersama kepolisian langsung melakukan penyelidikan mendalam di lokasi kejadian. Rumah kontrakan milik Ratna tampak seperti beku dalam waktu. Piring-piring kotor masih berserakan di meja makan, sementara di dapur, aroma bumbu dapur yang tajam bercampur dengan bau lain yang sulit dijelaskan. Lampu dapur masih menyala redup, seolah menyisakan jejak kehidupan yang terhenti tiba-tiba. Di sudut ruangan, ditemukan secari kertas bertuliskan tangan Ratna, catatan resep masakan dengan tulisan yang berantakan, seperti ditulis dalam keadaan gelisah. Di bawahnya tertulis kalimat yang membuat semua orang bergidik. Mereka akan mencicipi rasa yang sama seperti yang aku rasakan. Penyidik yang masuk pertama kali menggambarkan suasana dapur itu seperti potongan waktu yang berhenti di tengah kekacauan. Di meja masih ada sendok, bumbu dapur yang terbuka, dan beberapa alat masak yang tampak baru saja digunakan. Di wastafel terdapat sisa air dan noda yang sulit dihapus, sementara di lantai dapur terlihat jejak langkah kaki yang menempel tak beraturan. Semua itu menunjukkan bahwa setelah kejadian malam itu, Ratna sempat berjalan mondar-mandir di dapur, seperti seseorang yang sedang kebingungan mencari jalan keluar dari mimpi buruknya sendiri. Menurut hasil penyelidikan, Ratna mempersiapkan jamuan itu dengan sangat rapi. Ia membeli bahan-bahan sehari sebelumnya di pasar tradisional, bahkan sempat berbicara dengan pedagang daging sambil tersenyum. "Gak kelihatan aneh sama sekali," ujar penjual yang melayaninya. Dia bilang mau bikin acara makan bareng teman-teman. Semua tampak normal, tidak ada tanda-tanda kegelisahan atau rencana jahat. Tapi dari catatan transaksi digital yang ditemukan di ponselnya, polisi mendapati ia juga membeli bahan lain dari toko kimia kecil di daerah Adiwerna. Bahan itu yang kemudian diduga menjadi campuran berbahaya dalam masakan malam itu. Salah satu hal yang paling menarik perhatian penyidik adalah kondisi dapur yang terlalu bersih di beberapa bagian. Piring-piring tertentu sudah dicuci, sementara yang lain dibiarkan kotor. Seolah Ratna mencoba membersihkan sebagian bukti tapi kehilangan arah di tengah prosesnya. Dia tampak seperti orang yang berusaha menutupi sesuatu, tapi tak lagi sadar apa yang sedang ia lakukan, ujar salah satu anggota tim forensik. Ada kemungkinan besar bahwa setelah tragedi terjadi, Ratna tidak langsung menyadari kenyataan, pikirannya berada di antara kesadaran dan keterkejutan yang amat dalam. Dalam pemeriksaan psikologis lanjutan, Ratna mengatakan bahwa setelah semuanya terjadi, ia merasa seolah mendengar suara. Suara itu, katanya, berasal dari dalam kepalanya sendiri, memerintahnya untuk membersihkan semuanya, agar tidak ketahuan. Ia bahkan mengaku sempat menyalakan kompor dan memandangi panci besar selama berjam-jam tanpa sadar waktu berjalan. Ketika ditanya oleh penyidik apa yang ada di pikirannya saat itu, Ratna hanya menjawab lirih, "Aku ingin semuanya selesai. Aku ingin diam." Para ahli psikologi menyebut kondisi Ratna sebagai dissociative trance,
keadaan di mana seseorang kehilangan kendali penuh atas kesadaran karena trauma emosi yang ekstrim. Dalam keadaan seperti itu, tindakan seseorang bisa tampak tenang, tetapi sebenarnya didorong oleh kekacauan batin yang dalam. Dari sini, polisi mulai memahami bahwa kasus ini bukan sekadar kejahatan kejam, tapi juga kisah tragis dari seseorang yang terperangkap dalam luka masa lalu, kesepian, dan amarah yang meledak tanpa kendali. Sementara itu, warga sekitar yang awalnya merasa iba kini mulai diliputi rasa takut. Beberapa dari mereka mengaku mendengar suara aneh dari dalam rumah itu malam sebelum penangkapan. Kayak ada orang nangis, tapi suaranya serak, pelan sekali, ujar seorang pemuda penjaga warung di ujung gang. Setelah tahu apa yang sebenarnya terjadi, tak seorang pun berani lewat depan rumah itu saat malam tiba. Rumah tersebut kini dijaga garis polisi dan dibiarkan kosong. Namun konon, aroma bumbu masakan kadang masih tercium samar setiap kali angin berhembus dari arah dapur. Laporan terakhir menyebutkan bahwa semua barang bukti, mulai dari alat masak, panci besar, hingga catatan tangan Ratna, sudah diamankan oleh kepolisian untuk kepentingan penyidikan. Tapi bagi masyarakat Tegal, jejak yang tertinggal bukan hanya di dapur rumah itu, melainkan juga di benak mereka. Bahwa di balik kehidupan sehari-hari yang tampak biasa, ada hati yang mungkin tengah retak, dan bisa berubah menjadi kegelapan yang tak terbayangkan. Setelah 3 hari pemeriksaan intensif di Mapolres Tegal, satu persatu potongan puzzle mulai terungkap. Publik yang sejak awal hanya bisa menebak-nebak akhirnya tahu bahwa peristiwa tragis itu bukanlah tindakan tanpa sebab. Ada luka batin, dendam, dan rasa tersakiti yang menumpuk selama bertahun-tahun, hingga akhirnya meledak dalam bentuk yang tak lagi bisa dipahami oleh logika manusia. Ratna Wulandari, perempuan yang selama ini dikenal lembut dan bersahaja, ternyata menyimpan bara amarah yang perlahan membakar sisi kemanusiaannya. Dari hasil pemeriksaan polisi, diketahui bahwa Ratna dan 5 sahabatnya sempat terlibat konflik cukup serius beberapa bulan sebelum kejadian. Mereka berselisih karena masalah keuangan dari usaha kuliner kecil yang mereka jalankan bersama. Ratna merasa dikhianati karena dituduh mengambil uang arisan kelompok dan keuntungan bisnis, tanpa sepengetahuan yang lain. Padahal, menurut pengakuannya, uang itu digunakan untuk menutupi biaya ibunya yang sakit keras di kampung. Namun tuduhan itu sudah terlanjur menyebar. Ia dijauhi, dibicarakan di belakang, bahkan sempat dipermalukan di depan orang lain. Sejak saat itu, Ratna menutup diri. Ia berhenti datang ke acara arisan, berhenti berjualan, dan lebih sering mengurung diri di rumah. Yang membuat publik terkejut adalah bagaimana dendam itu tumbuh diam-diam. Dari luar, Ratna terlihat baik-baik saja. Ia masih menyapa tetangga, masih tersenyum, bahkan terlihat lebih rapi dari biasanya. Tapi di dalam dirinya, ada amarah yang tak kunjung reda. Ia merasa ditinggalkan, dihina, dan diperlakukan seperti orang yang tak punya harga diri. Dalam pemeriksaan, Ratna mengaku sempat beberapa kali bermimpi buruk tentang sahabat-sahabatnya, mimpi di mana mereka datang menertawakannya, mengejek, dan pergi sambil meninggalkannya sendiri di tengah kegelapan. Mimpi itu terus terulang sampai akhirnya ia percaya bahwa satu-satunya cara agar rasa sakit itu berhenti adalah dengan membalas. Tim psikologi forensik menyimpulkan bahwa Ratna mengalami depresi berat yang tidak tertangani. Ia kehilangan rasa percaya terhadap orang lain, termasuk terhadap dirinya sendiri. Dalam catatan harian yang ditemukan di kamarnya, tertulis kalimat yang menyayat hati. Aku hanya ingin mereka tahu rasanya dipermalukan. Aku tidak ingin menyakiti, tapi aku juga tak mau terus jadi korban. Kalimat itu menjadi bukti bahwa Ratna bukan semata-mata pelaku, tapi juga korban dari tekanan sosial dan emosi yang tak pernah tersampaikan. Namun, motif emosional itu tidak serta-merta membuat tindakannya bisa dibenarkan. Kepolisian menegaskan bahwa apapun alasannya, perbuatan Ratna adalah tindakan yang melanggar hukum dan kemanusiaan. Meski begitu, publik tetap sulit menolak rasa iba.
Banyak orang mulai membicarakan bagaimana luka kecil dalam hubungan pertemanan bisa berubah menjadi bencana besar ketika tidak pernah diselesaikan dengan baik. Salah satu penyidik mengatakan, "Yang kami lihat bukan hanya kejahatan, tapi juga tragedi manusia." Ini pelajaran bahwa kadang keheningan seseorang bisa lebih berbahaya daripada kemarahan yang terlihat. Kalimat itu menjadi kutipan yang beredar luas di media sosial, menggambarkan betapa kasus ini menyentuh sisi terdalam dari hubungan antar manusia. Di sisi lain, keluarga korban pun masih sulit menerima kenyataan. Mereka menolak anggapan bahwa Ratna hanya korban keadaan. Apapun alasannya, 5 nyawa sudah melayang, ucap salah satu keluarga dengan nada tegas. Kalau dia terluka, seharusnya bicara, bukan membalas. Pernyataan itu membuat publik terbelah. Ada yang memandang Ratna sebagai monster, ada pula yang melihatnya sebagai sosok yang kalah oleh tekanan hidup dan kesepian. Pakar psikologi sosial menyebut kasus ini sebagai fenomena dendam diam, di mana seseorang menyimpan amarah tanpa berani mengungkapkannya hingga akhirnya meledak dalam bentuk ekstrim. Fenomena ini sering terjadi pada individu yang merasa diabaikan atau direndahkan oleh orang terdekatnya, terutama ketika rasa percaya yang sudah lama dibangun hancur begitu saja. Dalam diri Ratna, seluruh tekanan itu berpadu antara kekecewaan, rasa malu, dan keinginan untuk diakui kembali. Sayangnya, semua itu muncul dalam bentuk yang salah, dalam tindakan yang menghancurkan hidupnya sendiri. Kini Ratna ditahan di ruang observasi khusus untuk pemeriksaan kejiwaan. Ia lebih banyak diam, jarang menjawab pertanyaan, dan kerap menatap kosong ke arah jendela sel. Dalam satu kesempatan, ketika wartawan mencoba menanyainya, Ratna hanya menjawab pelan, "Aku nggak marah lagi, aku cuma capek." Jawaban itu membuat banyak orang tercekat. Kalimat sederhana yang terasa seperti seruan terakhir dari seseorang yang sudah tenggelam dalam luka yang tak tertolong. Kasus Ratna menjadi sorotan nasional bukan hanya karena tragisnya kejadian itu, tapi juga karena pertanyaan moral yang ditinggalkannya. Seberapa dalam luka batin bisa mengubah seseorang yang dulu kita kenal baik menjadi sosok yang tak lagi kita kenali? Sepekan setelah kejadian, suasana di Mapolres Tegal masih ramai oleh wartawan dan warga yang datang hanya untuk sekadar melihat wajah Ratna. Setiap kali mobil tahanan keluar, kilatan kamera langsung menyambar. Ratna Wulandari, wanita yang dulu dikenal lembut dan ramah, kini duduk di kursi interogasi dengan wajah kosong. Ia tak lagi menatap siapapun. Rambutnya acak-acakan, matanya sembab, dan suaranya hampir tak terdengar. Setiap pertanyaan yang diajukan penyidik dijawab singkat, kadang hanya dengan anggukan. Tapi di balik diamnya, tersimpan sesuatu yang lebih dalam dari sekadar rasa takut. Ada penyesalan yang begitu berat, tapi sudah tak berarti apa-apa. Penyidik menggambarkan Ratna sebagai sosok yang pasrah. Tidak memberontak, tidak menangis, hanya menunduk. Dalam salah satu sesi pemeriksaan, ia sempat memeluk lututnya sendiri dan berbisik pelan. "Aku cuma mau semuanya damai, tapi kenapa malah begini?" Kalimat itu membuat suasana ruang pemeriksaan hening beberapa saat. Semua yang mendengarnya sadar, penyesalan itu nyata, tapi datang terlambat. 5 nyawa sudah hilang, dan tidak ada lagi jalan kembali. Tim psikologi yang menangani kasus ini menyimpulkan bahwa Ratna mulai menyadari sepenuhnya apa yang telah ia lakukan setelah efek tekanan psikologisnya mereda. Saat kesadarannya pulih, ia mengalami trauma mendalam. Setiap malam ia disebut sering berteriak dalam tidurnya, memanggil nama-nama teman yang telah tiada. Dalam laporan resmi, psikolog mencatat bahwa Ratna mengalami post-traumatic guilt, atau rasa bersalah ekstrim setelah melakukan perbuatan yang tak bisa diperbaiki. Ia tidak lagi berbicara tentang dendam, hanya penyesalan, ujar salah satu psikolog yang menanganinya. Yang tersisa di dirinya kini hanyalah rasa takut dan kehilangan makna hidup. Sementara itu, di luar sana, masyarakat Tegal masih terus membicarakan tragedi ini. Beberapa warga merasa iba, sementara sebagian lain masih diliputi amarah. Banyak yang datang ke depan rumah Ratna hanya untuk melihat sekilas,
Ada yang menabur bunga, ada pula yang hanya berdoa dalam diam. Rumah kontrakan itu kini ditutup dan dipasangi papan kayu di bagian jendela. Tak ada yang mau menyewa atau mendekatinya lagi. Warga menyebut tempat itu sebagai rumah sunyi, karena setiap malam, mereka mengaku masih sering mencium aroma bumbu dapur bercampur wangi dupa yang entah dari mana datangnya. Di tengah sorotan media, keluarga Ratna akhirnya datang dari Brebes. Ayahnya berjalan tertatih, mengenakan peci hitam dan kemeja lusuh. Ia menolak berbicara banyak di depan kamera, hanya sempat berkata lirih, "Anak saya salah. Tapi dia juga manusia. Mungkin terlalu lama disakiti." Kalimat itu membuat banyak orang tersentuh, namun juga menimbulkan perdebatan. Sebagian masyarakat mulai melihat tragedi ini dari sisi yang lebih dalam. Bagaimana tekanan batin, rasa terhina, dan kesepian bisa membunuh nalar seseorang sedikit demi sedikit. Meski begitu, hukum tetap berjalan. Ratna dijerat dengan pasal berlapis, termasuk pembunuhan berencana. Namun proses hukumnya tidak mudah. Hasil observasi kejiwaan menunjukkan bahwa ia mengalami gangguan mental akut pasca kejadian. Polisi pun berkoordinasi dengan Rumah Sakit Jiwa di Semarang untuk evaluasi lanjutan. Dalam surat keterangan medis, dokter menulis bahwa Ratna mengalami kondisi delusi sosial akibat tekanan emosional yang bertahun-tahun tidak tersalurkan. Salah satu penyidik sempat berkata pada media, "Ratna ini bukan sosok yang jahat sejak awal. Dia rusak perlahan. Luka dalam dirinya seperti bom waktu." Kalimat itu menyiratkan bahwa tragedi ini bukan hanya tentang kemarahan, tapi tentang bagaimana manusia bisa kehilangan kendali ketika dibiarkan terlalu lama menanggung beban sendirian. Dalam salah satu wawancara terakhirnya, Ratna sempat menatap ke arah kamera dan berkata pelan, "Kalau waktu bisa diulang, aku ingin minta maaf. Aku ingin mereka tahu, aku nggak ingin begini." Ucapannya mengguncang hati banyak orang. Namun semua orang tahu, waktu tak pernah bisa diputar kembali. Kini Ratna menjalani hari-harinya di ruang isolasi, di bawah pengawasan ketat. Ia jarang bicara, hanya duduk menatap langit-langit sel, seolah menunggu sesuatu yang tak kunjung datang. Sesekali ia menulis di secari kertas, menggambar bunga dan menulis nama-nama teman lamanya. Ketika petugas bertanya apa arti tulisan itu, ia menjawab lirih, "Aku ingin mereka tenang. Aku juga ingin tenang." Di luar tembok penjara, hujan turun deras malam itu. Tetesannya menimpa atap rumah kosong di Jalan Sembung Kulon, rumah yang kini hanya menyisakan kenangan pahit tentang tawa, dendam, dan penyesalan yang datang terlalu terlambat. 2 bulan setelah tragedi yang mengguncang Tegal itu, kasus Ratna Wulandari resmi memasuki tahap akhir penyidikan. Kepolisian telah menyelesaikan seluruh pemeriksaan forensik, rekonstruksi kejadian, hingga hasil observasi kejiwaan. Sidang perdananya digelar di Pengadilan Negeri Tegal dengan penjagaan ketat. Ratusan warga memadati halaman pengadilan, sebagian karena rasa penasaran, sebagian lain karena ingin melihat sendiri sosok wanita yang mengubah suasana kota kecil itu menjadi duka yang panjang. Ratna dibawa ke ruang sidang dengan tangan diborgol dan kepala tertunduk. Ia mengenakan baju tahanan oranye, langkahnya pelan, dan matanya tetap kosong seperti sebelumnya. Tidak ada tangis, tidak ada protes, hanya kesunyian yang menyelimuti dirinya. Jaksa membacakan tuntutan dengan suara tegas, pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman seumur hidup. Namun sebelum hakim mengetukkan palu sidang, suasana ruang pengadilan tiba-tiba berubah hening. Ratna mengangkat kepala pelan dan berkata, "Saya menyesal. Saya tahu saya salah. Saya cuma ingin minta maaf. Mereka semua baik, hanya saya yang tidak bisa menahan sakit di hati saya." Kalimat itu membuat ruang sidang seolah berhenti sejenak. Bahkan sebagian pengunjung menunduk, menahan napas dan air mata. Hakim kemudian menunda pembacaan vonis, hingga pemeriksaan kejiwaan resmi disahkan oleh Rumah Sakit Jiwa. Dari hasil observasi terakhir, tim dokter memastikan bahwa Ratna memang mengalami gangguan mental berat pada saat kejadian,
namun dalam kondisi cukup sadar untuk memahami tindakannya. Artinya, meski ada faktor kejiwaan, ia tetap dapat dimintai pertanggungjawaban hukum. Vonis akhirnya dijatuhkan, hukuman penjara seumur hidup. Ratna hanya mengangguk pelan, lalu memejamkan mata. Ia tak menangis, hanya tampak seperti seseorang yang telah selesai melawan dirinya sendiri. Kasus ini kemudian menjadi sorotan nasional. Banyak media menulisnya sebagai tragedi psikologis paling mengerikan di Tegal. Namun di balik kehebohan itu, tersisa pertanyaan yang jauh lebih penting. Bagaimana rasa sakit dan dendam bisa tumbuh di hati seseorang tanpa pernah diketahui orang lain? Bagaimana luka kecil yang diabaikan bisa berubah menjadi bencana besar yang merenggut 5 nyawa sekaligus? Pertanyaan-pertanyaan itu menggema di banyak ruang diskusi, menjadi bahan perenungan bagi masyarakat luas. Beberapa lembaga sosial bahkan menjadikan kisah Ratna sebagai contoh penting dalam kampanye kesadaran kesehatan mental. Mereka mengingatkan bahwa tidak semua luka terlihat, dan tidak semua orang yang tersenyum benar-benar baik-baik saja. Banyak orang menyimpan beban, namun memilih diam karena takut dianggap lemah. Diam itulah yang akhirnya meledak menjadi tragedi. Sementara itu, di kampung halamannya di Brebes, makam Ibunda Ratna kini sering dikunjungi warga yang datang berdoa. Ayahnya yang dulu tak kuasa bicara kini hanya tinggal sendiri, sesekali menatap langit sambil bergumam, andai saja dia punya teman yang mau mendengarkan. Kalimat itu sederhana, tapi mencerminkan inti dari semua ini, bahwa kadang, yang dibutuhkan seseorang hanyalah tempat untuk berbicara, bukan penghakiman. Rumah kontrakan Ratna di Jalan Sembung Kulon kini resmi disegel dan dibiarkan kosong. Dindingnya mulai ditumbuhi lumut, catnya memudar, dan halaman depannya dipenuhi daun kering. Tapi bagi warga sekitar, rumah itu bukan sekadar bangunan kosong, melainkan pengingat tentang betapa rapuhnya batas antara kewarasan dan kegilaan. Beberapa warga bahkan mengaku masih sering mendengar suara lirih dari dalam, seperti seseorang yang sedang berdoa pelan. Kini, nama Ratna tak lagi hanya dikenal sebagai pelaku tragedi, melainkan juga simbol dari betapa berbahayanya luka batin yang dibiarkan membusuk. Ia menjadi cermin bagi banyak orang tentang pentingnya menjaga pikiran, hati, dan hubungan antar sesama. Karena di dunia yang penuh tekanan ini, satu kata kasar bisa melukai lebih dalam dari yang kita bayangkan, dan satu hati yang dibiarkan retak bisa membawa kehancuran bagi banyak nyawa. Pesan moral, bahwa di balik setiap senyum yang kita lihat, mungkin ada jiwa yang sedang berperang dalam diam. Dengarkan orang di sekitar kita, rangkul sebelum mereka tenggelam dalam kesepian. Sebab, penyesalan, seperti kisah Ratna, selalu datang ketika segalanya sudah terlambat.